Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membahas satu tema, yaitu tentang sejarah perjuangan siasat syar'iyyah, politik Islam yang diperjuangkan oleh ulama-ulama, lebih khusus di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita bisa melihat ulama-ulama di Indonesia sudah mulai turun gunung. Artinya ini sebuah tanda, ada sinyal. Kalau sudah ulama-ulama itu sudah turun gunung, berarti Indonesia sedang dalam kondisi danger, bahaya. Kita bisa melihat ada kongres pertama diawali dengan tokoh-tokoh ulama Jawa Timur melakukan sebuah gerakan untuk melawan oligarki. Disusul ulama-ulama Jawa Barat melakukan gerakan untuk melawan Islamophobia. Jadi antara ulama-ulama Jawa Timur dan ulama-ulama Jawa Barat klop untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Mungkin ada pertanyaan, terus gimana di Jawa Tengah? Memang mulai dari dulu Jawa Tengah itu basisnya PKI, basis komunis. Sehingga kita lihat ulama-ulama walaupun di Solo banyak aktivis Islam ya, tapi mayoritas kita lihat di Jawa Tengah memang basis komunis. Beda dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Kita lihat alhamdulillah kompak, saling melengkapi. Bahkan puncaknya ulama-ulama seluruh Indonesia mengadakan kongres umat Islam, diletakkan di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu di Medan. Dan insya Allah sebentar lagi akan ada kongres umat Islam yang diletakkan di wilayah Indonesia bagian timur, dan alhamdulillah saya sudah dapat undangannya. Artinya apa? Benar-benar kalau sudah ulama mulai turun gunung, berarti Indonesia sedang dalam kondisi bahaya. Bahkan Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, guru besar ilmu sejarah Universitas Padjadjaran Bandung, beliau memberikan statement baik lewat media cetak maupun media elektronik. Kalau sudah kondisi bangsa dan negara ini kondisi danger, bahaya, itu yang turun gunung ulama. Tapi kalau sudah kondisi bangsa dan negara itu tenang, yang dikriminalisasi itu ulama. Itu sudah mulai dari dulu di Indonesia seperti itu. Kalau kondisi danger, bahaya, ulama suruh turun gunung. Tapi kalau kondisi tenang, ulama dikriminalisasi. Itulah yang terjadi, sejarah yang terjadi mulai dari dulu, mulai pada masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan sampai sekarang itu kita saksikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sekarang Indonesia sedang dicengkeram oleh oligarki. Bahkan pimpinan pusat Perserikatan Muhammadiyah, yaitu Profesor Haidar Nasir, sampai memberikan statement, Muhammadiyah ketika jihad lewat konstitusi akan hambar manakala Indonesia dicengkeram oleh oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Bahkan agama, kata beliau, sudah lepas dari politik di Indonesia. Artinya apa? Politik tanpa agama. Apalagi yang kita saksikan sekarang, kita tidak boleh lagi pakai politik identitas, tidak boleh. Bahkan beberapa waktu yang lalu pada saat Pilpres 2019,
umat Islam tidak boleh berbicara politik di masjid. Tapi anehnya muncul ketidakadilan secara vulgar ketika Luhut bin Sarpanjaitan bersama koordinator oligarki yaitu James Riyadi berbicara politik di gereja. Boleh. Tapi kalau umat Islam tidak boleh. Bahkan sekarang politik identitas juga tidak boleh. Bahkan pemerintah akan menggerakkan kepolisian untuk membentuk satgas untuk mengatasi politik identitas. Jadi kita tidak boleh pakai politik dengan identitas Islam, tidak boleh. Ya. Tapi kalau memalsukan identitas boleh. Saya kira nggak usah dibahas itu, nggak usah dibahas. Saya kira sudah paham semuanya. Iya Pak, Bu, paham semuanya. Memalsukan identitas itu boleh. Ya. Padahal kita sebagai seorang muslim kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, menyeluruh, totalitas. Dan politik itu bagian dari ajaran Islam. Jadi kita harus, kalau kita menanggalkan politik itu sama saja menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sama saja dengan menyelisih Allah dan Rasulnya. Jadi ini aneh bin ajaib. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang gonjang-ganjing. Ya kan? Benar-benar jadi berita apa lagi viral tentang pemalsuan ijazah, ya kan? Ya, sehingga jadi viral. Tapi anehnya sudah dimunculkan sudah disahkan undang-undang Omnibus Law. Jadi orang yang memalsukan ijazah itu tidak dikenakan hukum pidana, tidak apa-apa. Di Indonesia ini biasa, memalsukan ijazah boleh. Karena sudah dimunculkan di kalangan DPR undang-undang Omnibus Law. Jadi walaupun ini sudah dituntut di pengadilan, tapi nanti ujung-ujungnya tidak akan dikenai pidana. Karena apa? Sudah dimunculkan jauh hari sebelum terjadi ini undang-undang Omnibus Law yang sudah disahkan di DPR RI. Pemalsu ijazah itu tidak masuk kategori pidana, boleh saja, sah-sah saja di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke materi kita. Karena Indonesia sekarang dikuasai, dicengkram oleh oligarki, sehingga muncul propaganda politik. Isinya ini semua media cetak, media elektronik terus full umat Islam di brainwash. Se-Indonesia dicuci otaknya. Apa? Muncul sebuah statement, Islam itu suci dan ulama itu mulia, sedang politik itu kotor. Ini yang terus dimunculkan lewat media mainstream yang sudah dikuasai 90% sudah dikuasai oleh oligarki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena itu lanjutan dari itu, jangan bawa Islam dan ulama ke dalam politik. Jadi apa sih tujuan statement ini? Tujuannya supaya umat Islam dan ulama jauh dari politik, sehingga akhirnya para politisi apa itu bangsat ya, kalau bahasa kasarnya ini, para politisi bangsat itu leluasa bebas ngatur negara ini. Sehingga akhirnya sekarang coba kita lihat dengan jargon ini, umat Islam akhirnya alergi terhadap politik, takut. Padahal umat Islam mayoritas, tapi dipaksa jadi minoritas. Inilah realitas empiris.
Tujuannya supaya umat Islam itu tidak masuk wilayah politik, sehingga yang menguasai wilayah politik itu semuanya anti terhadap Islam, dan itu nampak sekarang ini terjadi. Mereka leluasa, bebas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini persis seperti Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Beliau adalah Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama. Beliaulah yang memunculkan pejuang, yang memunculkan pahlawan, yang memunculkan NKRI. Pasca Indonesia perjanjian dengan penjajah Belanda, yaitu Konferensi Meja Bundar, Indonesia dijadikan sebuah negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Akhirnya Bapak Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, beliau mencoba melakukan lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin RIS seluruh Indonesia. Kenapa? RIS ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Alhamdulillah, lobby-lobby Bapak Muhammad Natsir diterima secara aklamasi. Akhirnya Bapak Muhammad Natsir pidato di depan parlemen dengan yang sering kita sebut dengan mosi integral Natsir. Akhirnya itu tanggal 3 April 1950. Akhirnya tepat tanggal 17 Agustus 1950 diproklamasikan Indonesia berubah dari RIS menjadi NKRI. Itu perjuangan Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, tokoh masyumi. Beliau pernah memberikan statement saat kita dijajah oleh penjajah Belanda. Kalau kita masuk wilayah ibadah, itu difasilitasi oleh penjajah Belanda, difasilitasi, bahkan didukung. Tapi kalau sudah umat Islam di Indonesia ini masuk wilayah ekonomi, akan diawasi. Begitu umat Islam masuk wilayah politik, akan dihabisi sampai seakar-akarnya. Kira-kira sejarah itu berulang nggak? Berulang. Sampai Bung Karno sempat memberikan statement, kalau dulu kami menghadapi penjajah Belanda, kalian nanti akan menghadapi bangsamu sendiri, kata Bung Karno. Benar enggak? Ternyata kita sekarang menghadapi bangsa kita sendiri. Sehingga sekarang realitasnya, kalau umat Islam masuk wilayah ibadah, didukung, difasilitasi. Tapi kalau umat Islam masuk wilayah ekonomi, diawasi. Kenapa? Karena ekonomi itu wilayahnya bau teh. Apa bau teh? Ya. Jadi umat Islam diawasi. Tapi kalau sudah masuk wilayah politik, umat Islam akan dihabisi. Sejarah berulang. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan spirit, memberikan motivasi dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, kuantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia ini kalau umat Islam di Indonesia ini tidak mau berubah. Ini. Oleh karena itu, ayo kita semuanya merubah jargon itu. Apa? Islam itu suci, Islam itu tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih. Ulama itu mulia, sedang politik itu penting untuk ngurus negara dan bangsa. Kenapa? Rasulullah SAW dilanjutkan para khulafa rasyidin radhiyallahu anhum telah mempraktekkan siasat syar'iyyah politik Islam ini dengan benar dan bersih. Tujuannya apa? Supaya dijadikan uswatun hasanah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kenapa sebagian umat Islam di Indonesia ini seringkali mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Yang pertama, sunnah yang pertama yang seringkali diabaikan oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia ini, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul saja,
Tapi masih banyak sebagian kaum muslimin tidak mengenal betul beliau, bahwa Rasulullah itu sebagai kepala negara. Bahkan Rasulullah sebagai qadhi, hakim yang agung. Bahkan Rasulullah sebagai panglima perang. Coba kalau kita lihat, kita buka sirah nabawiyah ya. Rasulullah itu ketika di Madinah hajinya sekali, umrahnya dalam beberapa riwayat hadis kurang lebih 3-4 kali. Tapi jihadnya itu 72 kali lebih. Jadi kalau kita hitung dengan masa sampai Rasulullah wafat, itu berarti per tahun Rasulullah menjadi panglima perang untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ini yang harus kita pahami. Jadi Rasulullah sebagai kepala negara. Makanya kenapa bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah membangun negara, Rasulullah memunculkan piagam Madinah untuk mengatur masyarakat yang plural pada saat itu. Ada komunitas Muslim, Yahudi, Majusi, penyembah berhala dan sebagainya, plural, Nasrani dan sebagainya. Sama dengan di Indonesia. Alhamdulillah, ulama-ulama kita dulu yang dimotori oleh 3 ulama dari Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Mudzakkir, Allahumma yarham. Dari NU Kiai Haji Wahid Hasim, Allahumma yarham. Dari Serikat Islam Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham. Begitu Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945 memunculkan rumusan Pancasila, langsung diluruskan oleh 3 ulama ini. Karena waktu itu Presiden Soekarno menaruh sila ketuhanan itu ditaruh di sila ke-5. Ini kan taswif, pelecehan. Akhirnya 3 ulama ini langsung berada di garda depan untuk meluruskan pidato Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945 tentang rumusan Pancasila. Akhirnya alhamdulillah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mensahkan, ada panitia 9 mensahkan dan menandatangani, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta. 3 yang dimunculkan oleh 3 ulama ini akhirnya disepakati secara nasional dan itu jadi konstitusi negara, yaitu Piagam Jakarta. Jadi ulama-ulama kita itu ittiba kepada Rasulullah ketika membangun negara ini. Kalau dulu Rasulullah memunculkan Piagam Madinah, di Indonesia memunculkan Piagam Jakarta. Sampai Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Sehingga seluruh ulama se-Indonesia mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi malam hari setelah Indonesia merdeka, ada ultimatum dari umat Kristiani wilayah Indonesia bagian timur lewat opsir Jepang kepada Bung Hatta. Apa? Kalau 7 kata dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta itu tidak dihapus, umat Kristiani dari wilayah Indonesia bagian timur akan melepaskan diri dari Republik Indonesia. Jadi ini istilahnya sudah dikasih hati ngerokok rempelok. Ini memang karakter. Allah sudah memberikan tanbih dari surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahudu wal ansara hatta tattabi'a millatahum. Karena di dalam ayat itu ada huruf lan itu selamanya, berarti ila yaumil qiyamah. Al yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada umat Islam, tidak akan pernah rela kepada umat Islam, tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai umat Islam itu masuk ke dalam milah mereka, agama mereka. Ini sudah karakter. Sehingga sampai malam hari setelah Indonesia merdeka, seluruh ulama se-Indonesia mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah. Pada saat itu Kiai Haji Mudzakkir, Allahumma yarham, dari Muhammadiyah sedang perjalanan pulang. Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Allahumma yarham, sedang perjalanan pulang. Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham, dari Serikat Islam perjalanan pulang. Sehingga akhirnya
Presiden Soekarno minta kepada Bapak Kasman Singodimedjo untuk melakukan lobi-lobi terhadap pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Ki Bagus Hadikusumo. Akhirnya Bapak Ki Bagus Hadikusumo mencoba untuk melakukan perbandingan bagaimana Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Diambil ibrahnya untuk Indonesia, dan otomatis insya Allah beliau istikharah. Akhirnya 7 kata itu dihapus. Jadi yang sila pertama itu ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dihapus, tinggal ketuhanan. Akhirnya Bapak Ki Bagus Hadikusumo, pimpinan pusat Muhammadiyah, langsung beliau melakukan istihad. Ini kalau syariat dihapus, harus ada yang lebih tinggi, yaitu tauhid, sehingga akhirnya langsung ditambah ketuhanan yang Maha Esa. Ini perjuangan pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Ki Bagus Hadikusumo sampai sekarang. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejarah berulang, ya kan? Sejarah berulang. Padahal ini sudah sah tanggal 18 Agustus 1945. Ini hari lahir Pancasila sesuai dengan konstitusi negara dan ditandatangani oleh panitia 9. Ini sah menurut konstitusi. Pakar-pakar hukum tata negara, ini sejarah. Tapi ternyata karena umat Islam buta politik, akhirnya apa yang terjadi? Sekarang mereka berkuasa, dan akhirnya dimunculkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Kita diputar kembali sejarah lama, diteruskan oleh putrinya. Putrinya siapa? Bung Karno. Kita dibalik lagi kepada Pancasila 1 Juni. Kemudian akhirnya tahap demi tahap umat Islam dikadali, umat Islam se-Indonesia dikadali, sampai dimunculkan rancangan undang-undang HIP. Akhirnya sekarang segala sumber hukum bukan lagi Pancasila, sekarang dirubah Pancasila. Bahkan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak lagi landasan ketuhanan yang Maha Esa, tapi sains dan teknologi. Ini ada keputusan Presiden. Diam-diam kita dikadali. Akhirnya ujung-ujungnya ketika umat Islam sedang dalam kondisi kasus Sambo, begitu juga umat Islam disibukkan kasus apalagi setelah Sambo itu, BBM, kenaikan BBM, ya kan? Tidak tahunya diam-diam tanda tangan keputusan Presiden nomor berapa itu? 17 ya? Nomor 17 tanggal 26 Agustus 2022. Artinya apa? PKI boleh berbangkit kembali. Bahkan dalam keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 itu, pemerintah nanti akan minta maaf kepada PKI, dan otomatis pemerintah akan memberikan kompensasi kepada PKI. Artinya apa? Dirubah. Sejarah itu dirubah dengan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Jadi PKI itu bukan pelaku, pemberontakan, tapi dirubah dalam keputusan Presiden itu, PKI itu korban HAM. Ini sejarah dirubah. Di tengah-tengah umat Islam sibuk kasus Sambo dan kasus kenaikan BBM, ditambahi lagi kasus Kanjuruhan. Nah ini terus Pak, diaduk terus. Ini era politik post-truth. Umat Islam wajib diaduk sehingga umat Islam tidak konsentrasi pada amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sunnah kedua yang seringkali ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu ketika daulah Islam terbentuk di Madinah Al-Munawwarah, pusat pemerintahan itu pada masa Rasulullah dan dilanjutkan oleh para sahabatnya Khulafaur Rasyidin itu di masjid. Bahkan masjid pada masa Rasulullah juga dijadikan sebagai markas militer.
ngatur pemerintahan itu di masjid. Ini pada masa Rasulullah. Bahkan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum tidak membuat kantor, tapi masjid digunakan untuk kegiatan politik. Jadi sangat tidak betul kalau dalam masjid itu tidak boleh bicara politik. Sangat tidak betul kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan dalam surah Al-Imran ayat 31 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ini perintah langsung dari Allah, fattabi'uni. Kita diperintah untuk mutaba'ah, ittiba, ngikuti Rasulnya. Baru kalau itu sudah kita aplikasikan, baru Allah berjanji yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah dalam setiap khutbahnya di atas mimbar masjid, beliau sampaikan perintah politik. Contoh, di atas mimbar masjid Rasulullah memberikan perintah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perintah harian kepada para sahabatnya, al jamaah was sam'ah wat ta'ah wal hijrah wal jihadu fi sabilillah. Ini 5 perintah harian Rasulullah di atas mimbar masjid memerintahkan pada para sahabatnya. Ini khutbah perintah politik. Hidup berjamaah, al-jamaah. Perintah harian yang kedua, was-sam'a, dengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wat-ta'ah, yang ketiga, taati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat, wal hijrah, hijrah di jalan Allah. Yang kelima, wal jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini perintah harian Rasulullah kepada para sahabatnya, dan ini bisa kita jadikan sebagai muhasabah yaumiyah, introspeksi harian. Sudahkah hari ini kita hidup berjamaah? Sudahkah hari ini kita mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Sudahkah hari ini kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Sudahkah hari ini kita hijrah di jalan Allah? Sudahkah hari ini kita berjihad di jalan Allah? Ini. Kemudian Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, dalam perspektif Islam, kita tidak boleh memisahkan agama dengan politik, karena itu sama saja memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara Pak D ketika di Tapanuli Tengah pidato, agama harus dipisah dari politik. Akhirnya Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, belum jadi wakil presiden, langsung memberikan statement, ini pernyataan Pak D ini lebih berbahaya daripada teroris, karena itu masuk kategori radikalisme sekuler, lebih berbahaya dari teroris. Kalau teroris itu yang mati ratusan, kalau pernyataan Pak D ini tadi itu bisa menghancurkan sebuah negara. Nah ternyata diteruskan, ya kan? Tidak hanya itu, diteruskan. Sekarang minta supaya tidak ada lagi politik identitas. Sudah dipisah, tidak boleh lagi umat Islam pakai identitas Islam, tidak boleh. Tapi anehnya mereka, bolo-bolo mereka, ya apa bolo ya Pak, ya teman-teman mereka itu kalau sudah mendekati pemilu langsung jadi kadrun, dadak pakai jilbab, dadak pakai sorban, dadak pakai kopiah, baju takwa. Nah sementara umat Islam tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Kalau bolo-bolo mereka, teman-teman mereka boleh. Ini kan yes, ini namanya zaman edan, ora edan ora ketuman, katanya Joyoboyo. Tapi sebenarnya menurut konsep Islam bukan zamannya yang edan, tapi manusianya yang edan. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama Ahlus Sunnah dulu seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memberi perhatian terhadap siasah syar'iyyah, politik Islam. Beliau sampai menulis kitab
As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bahkan kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Siyasah As-Syar'iyyah ini, Siyasah Syar'iyyah ini disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau kibarul ulama Saudiyah, beliau Imam Masjidil Haram. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Politik Islam. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, kibarul ulama Saudiyah, dan beliau adalah Imam Masjidil Haram. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas tentang Siyasah Syar'iyyah, beliau melandasi pembahasan yaitu surah An-Nisa ayat 58 dan 59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Ayat ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditujukan untuk para pemimpin agar dia menunaikan amanah kepemimpinannya. Ayat ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ketika mereka menjatuhkan satu hukum, pemimpin itu wajib berlaku adil. Ini yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Makanya kenapa Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillil yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah, yang pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Salah satu diantaranya adalah imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allah wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat yang kedua ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah diturunkan untuk ummah, rakyat, aparat, askar, dan semua aparat ya. Mereka wajib mentaati pemimpin yang berlaku adil. Nah, itu. Kecuali bila pemimpin itu memerintahkan maksiat, karena la ta'fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat. Kita tidak wajib taat kalau mereka menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalangan mufassir ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 59 ini, ya atiiullah wa atiiur rasul, ketika taat kepada Allah dan taat kepada Rasul diawali dengan kalimah ati'u. Ini kalangan mufassir menafsirkan ketaatan tanpa syarat, tanpa reserve, langsung sami'na wa ata'na. Tapi begitu masuk pada wa ulil amri minkum, tidak ada kalimah ati'u. Berarti kita taat kepada ulil amri kalau ada syarat di situ. Ketika ulil amrinya taat kepada Allah dan Rasulnya, baru kita wajib taat. Tapi kalau ulil amrinya menyelisih Allah dan Rasulnya, kita tidak wajib taat. Makanya kenapa Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, semua komisi fatwa Majelis Ulama seluruh Indonesia pada tanggal 8 sampai 9 Juli 2015 kumpul di Pondok Pesantren atau Hidayah Tegal mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya? Dan ini tidak pernah diekspos lewat media. Sejak tanggal 9 Juli 2015 ulil amri umat Islam seluruh Indonesia adalah ulama. Baru dengar ini ya. Saya punya datanya itu yang membacakan adalah Kiai Haji Tengku Zulkarnain ketika beliau masih jadi sekjen MUI Pusat. Dan itu fatwa itu tidak pernah diekspos di media, tidak pernah. Ulama menjaga tanggung jawab, menjaga akidah umat Islam se-Indonesia. Jadi sejak tanggal 9 Juli 2015 ulil amri umat Islam seluruh Indonesia adalah ulama. Jadi itu ternyata benar. Begitu fatwa itu sudah muncul 2016, Pak D
menghapus 3.634 perda syariah seluruh Indonesia. Makanya kenapa ulama kan menegaskan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, syarat minim ulil amri itu tatbiqus syariah, itu syarat minim, baru kita wajib taat. Tapi kalau sudah menghapus perda syariah, itu berarti tidak lagi disebut ulil amri. Makanya kenapa 1 tahun sebelum kejadian itu ulama sudah diberikan basirah, ketajaman mata hati oleh Allah, mengingatkan umat Islam se-Indonesia agar adalah ulil amri itu adalah ulama. Nah itu Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tugas dari pemerintah adalah menjamin tegaknya hukum Allah dan mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin terjadi. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi oleh karena itu diringkas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Siyasat Syar'iyyah. Tanggung jawab seorang pemimpin itu adalah amanah dalam kepemimpinan dan amanah dalam mal. Contoh di Indonesia, amanah dalam mal itu tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kekayaan sumber daya alam seluruh Indonesia, laut, darat, udara, itu digunakan, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi ternyata kenyataannya tidak, untuk oligarki. Ini padahal itu sudah tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini konstitusi. Makanya pakar hukum tata negara itu sempat di stasiun televisi TV One. Jadi pelanggaran pemerintah terhadap konstitusi negara itu sampai beberapa waktu yang lalu itu sudah kurang lebih 100 kali. Tapi kalau rakyat melakukan pelanggaran pasti masuk penjara. Ini. Tapi kalau pemerintah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, tenang-tenang saja. Ini kan tidak adil, Pak. Tidak adil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam memilih masalah amanah kepemimpinan itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberikan perhatian pada 4 hal. Yang pertama, cari yang aslah, lebih patut untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, yang lebih afdal, yang lebih utama. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, yang kuat, yang punya al-quwah dan amanah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini kriteria yang dimunculkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Akhirnya untuk pilihan yang ketiga ini tadi itu berat memang, tapi akhirnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih condong pada yang penting maslahah untuk umat. Ini maslahah untuk umat. Ini yang diutamakan. Kemudian Al-Imam Mawardi rahimahullah, beliau menulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, bagaimana rambu-rambu syariat menyelenggarakan sebuah negara, untuk menyelenggarakan sebuah negara. Ini ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah, yaitu Al-Imam Mawardi rahimahullah. Beliau sampai merinci ada 10 tugas seorang imam, seorang pemimpin negara. Bahkan beliau meringkas pemimpin negara itu bisa dimakjulkan atau bisa dilengserkan kalau memenuhi 2 kriteria. Kriteria yang pertama, kalau dia cacat dalam keadilan, ini boleh dilengserkan, boleh dimakjulkan menurut syariat Islam. Yang kedua, kalau cacat tubuh, karena ini sangat berbahaya dan ini pernah terjadi pada masa Presiden Gus Dur. Ini makanya boleh dilengserkan ini. Ini Al-Imam Mawardi rahimahullah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana pemikiran politik Al-Imam Ghazali rahimahullah? Beliau menegaskan bahwa mengangkat seorang pemimpin negara itu bukan berdasarkan rasio, tapi kewajiban syar'i. Ini karena tugas pemimpin itu untuk memelihara syariat. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali menegaskan agama tidak bisa dipisah dengan politik, agama tidak bisa dipisah dengan negara. Ya, ini yang ditegaskan oleh pemikiran politik
Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini saya munculkan pernyataan seorang orientalis barat, Dr. Skid. Dia ini seorang kafir yang kafah. Apa kafir yang kafah itu? Sempurna, Pak, kebenciannya terhadap Islam. Tapi begitu dia motret Islam, beliau objektif, jujur, Pak. Ini dia katakan, Islam lebih dari sekedar agama. Islam juga mencerminkan teori-teori perundangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, Islam merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan. Luar biasa ini. Padahal dia seorang kafir yang kafah, tapi begitu memotret Islam, dia jujur, Pak. Artinya apa? Islam ini benar-benar agama peradaban. Yeah. Jadi lengkap, terlengkap seluruh dunia ini. Nah, orang kafir yang kafah itu mengakui. Nah, kalau ada orang muslim tidak mengakui, itu kan kebangetan. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada 4 peristiwa besar dalam sejarah perjuangan politik Islam di Indonesia yang bisa kita ambil ibrah pelajaran. Yang pertama, terjadinya perdebatan sengit dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara wakil umat Islam dan wakil kaum nasionalis sekuler tentang rumusan dasar negara. Ini yang sudah saya bahas tadi, tidak perlu diulang. Kemudian yang kedua, dibentuknya Partai Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, dalam Kongres Umat Islam pada tanggal 7 sampai 8 November 1945, bertepatan tanggal 1 sampai 2 Zulhijjah 1364 Hijriah di Gedung Mu'alimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Jadi seluruh ormas, tokoh-tokoh ormas Islam se-Indonesia kumpul bersatu dalam satu partai, yaitu Partai Masyumi. Sehingga akhirnya dilihat dari anggaran dasar Partai Masyumi, yaitu menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan adinul Islam, dan melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Masya Allah. Jadi ulama-ulama kita dulu itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa memisahkan antara agama dan negara. Ini perjuangan ulama-ulama kita dulu. Oleh karena itu kita harus jadikan contoh ini. Jangan sampai kita ditipu sama Pak D. Politik identitas tidak boleh, tapi kalau memalsukan identitas boleh. Nah, itu kan zaman edan itu, Pak. Nah, itu. Yang ketiga, proklamasi negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Ini loh, Pak. Ini yang seringkali jadi masalah. Ini sejarah, ya kan? Yang dimotori oleh Bapak Kartosuwiryo, Allahumma yarham. Jadi sampai sekarang akhirnya mantan kepala Bakin, yaitu Bapak Letnan Jenderal Z.A. Maulani, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara Republik Indonesia, mengumpulkan kurang lebih sekitar 70 ulama se-Jawa Timur. Alhamdulillah saya diundang, saya ikut mendengarkan. Jadi Bapak Letnan Jenderal Z.A. Maulani, beliau adalah Kabakin waktu itu, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Beliau wasiat, saya wasiatkan kepada pemuda-pemuda Islam, nanti kalau ada yang masuk TNI, tolong yang di Cilangkap itu dirubah dioramanya, karena itu bikinan Jenderal LB Murdani yang sangat anti terhadap Islam. Jadi begitu kita masuk, lihat diorama di Cilangkap itu pasti langsung di situ Islam pemberontak. Yang dijadikan sampel adalah Kartosuwiryo. Padahal, Pak, Bapak Kartosuwiryo, ya, ketika memunculkan proklamasi NI ini karena kecewanya memuncak terhadap perjuangan Indonesia yang begitu lunak terhadap penjajah Belanda. Tapi beliau dituduh pemberontak. Nah, kalau pemberontak itu kan buat angkat senjata. Beliau dituduh angkat senjata, padahal beliau tidak pernah melakukan membombardir ibu kota negara di Jogja waktu itu. Enggak, yang membombardir ibu kota negara itu adalah Belanda, penjajah Belanda. Beliau sibuk di Jawa Barat melawan penjajah Belanda. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, beliau langsung memproklamasikan negara Islam Indonesia ini. Isinya ini, Pak, saya bacakan. Proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Imam Negara Islam Indonesia yaitu Bapak SM Kartosuwiryo, Madinah, Indonesia, 12 Syawal 1368 Hijriah, 7 Agustus 1949. Ini proklamasi Bapak Kartosuwiryo, Allahumma yarham. Nah, pertanyaan kita sejarah. Siapa gurunya Kartosuwiryo? Bapak Kartosuwiryo. Itu gurunya adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto itu punya 3 murid. Soekarno, Muso, dan Kartosuwiryo. Ini muridnya Haji Umar Said Cokro Aminoto di Surabaya. Tapi aneh, Pak, punya 3 murid tapi beda ideologi. Soekarno ideologinya nasionalis sekuler, Muso ideologinya komunis, Kartosuwiryo ideologinya Islam. Jadi satu guru tapi melahirkan 3 ideologi. Saya masih ingat bagaimana statement Haji Umar Said Cokro Aminoto. Luar biasa, Pak. Cukup mendalam sekali. Semurni-murninya tauhid, kata beliau. Semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasah. Itu kalau dikaji, Pak, Masya Allah, dalam sekali. Jadi ini statement Haji Umar Said Cokro Aminoto, gurunya Pak Karno, Muso, dan Kartosuwiryo. Semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasah politik. Akhirnya Bapak Umar Said Cokro Aminoto ini mendirikan Serikat Islam bersama Pak Saji Samanhudi Solo tahun 1905 Masehi. Setelah 3 tahun Belanda gerah. Karena apa? Loh, ternyata anggotanya Serikat Islam ini jutaan, Pak, seluruh Indonesia. Akhirnya penjajah Belanda gerah. Akhirnya penjajah Belanda menugaskan Budi Utomo selaku pegawai penjajah Belanda bersama-sama dengan teman-temannya kalangan bangsawan mendirikan Budi Utomo, ya kan? Organisasi Budi Utomo. Itu semua pengurusnya itu karyawan, jadi pegawai penjajah Belanda. Itu organisasi Budi Utomo. Sampai akhirnya Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada bulan Januari 1918 organisasi Budi Utomo mengeluarkan buletin. Judulnya buletinnya namanya Panji Hisworo. Isinya apa? Ditulis di situ Rasulullah SAW pezina dan pemabuk. Jadi ternyata, Pak, organisasi pertama yang melecehkan Rasulullah seluruh Indonesia ini adalah organisasi Budi Utomo. Akhirnya Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto memunculkan, membuat Laskar Kanjeng Rasulullah SAW untuk melakukan perlawanan terhadap organisasi Budi Utomo. Akhirnya organisasi Budi Utomo bubar tahun 1935 Masehi. Sementara Serikat Islam sampai Indonesia merdeka berjuang, Pak. Perjuangannya benar-benar murni untuk memerdekakan Indonesia. Tapi anehnya yang diperingati oleh umat Islam se-Indonesia bukan Serikat Islam, tapi Budi Utomo tiap tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional. Padahal organisasi Budi Utomo ini melecehkan Rasulullah. Makanya seringkali saya sampaikan, tahun depan umat Islam harus barok, jangan sampai memperingati Budi Utomo, karena dia organisasi yang melecehkan Rasulullah. Kita diingatkan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim.
Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Nah, kalau kita ingin mengaku cinta pada Rasulullah, tahun depan jangan memperingati organisasi yang melecehkan Rasulullah, yang menghina Rasulullah, yaitu Budi Utomo. Baru tahu, Pak? Ini Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi sanad perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia ini, itu kalau kita telusuri, yaitu Bapak Kartosuwiryo, Allahumma yarham. Dan ternyata Pak, Bapak Kartosuwiryo ini, beliau itu menulis syarahnya kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Jadi beliau ini mu'allif. Beliau menulis kitab syarah kitab Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah. Ini yang orang nggak tahu. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Dr. Fadlizon MSI MSc, Wakil Ketua DPR, tanggal 5 September 2012 hari Rabu, beliau mengadakan acara di Taman Ismail Marzuki. Jadi Taman Ismail Marzuki, beliau ternyata Pak mendapatkan foto-foto yang bersejarah tentang Kartosuwiryo. 81 itu benar-benar dipasang di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada tanggal hari Rabu 5 September 2012. Akhirnya umat Islam begitu lihat foto 81 foto-foto Kartosuwiryo itu, sampai akhirnya, loh, selama ini kan Kartosuwiryo dituduh pemberontak. Ternyata sampai Profesor Anhar Gonggong, pakar sejarah Universitas Indonesia, menyatakan Kartosuwiryo itu adalah pejuang umat Islam sejati, pejuang Islam sejati. Sampai meninggal beliau konsisten terhadap akidahnya. Ternyata persahabatan satu guru, persahabatan antara Soekarno dan Kartosuwiryo itu diakhiri dengan pembunuhan. Ternyata Presiden Soekarno langsung memerintahkan untuk membunuh Kartosuwiryo, padahal itu sahabat akrabnya. Jadi itu persahabatan, kalau sudah persahabatan beda ideologi itu seperti itu, Pak. Tragis. Tapi insya Allah mudah-mudahan beliau syahid. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, begitu Dr. Fadlizon, Wakil Ketua DPR, memasang 81 foto yang itu benar-benar 50 tahun ditutup rapat, 50 tahun ditutup rapat, nggak boleh diekspos. Akhirnya oleh Bapak Fadlizon, Wakil Ketua DPR, dipasang di Taman Ismail Marzuki. Jadi akhirnya, jadi ini nyaris eksekusi mati. Bapak Kartosuwiryo Allahumma yarham nyaris terbuang ke tempat sampah dokumentasi yang terkubur 50 tahun lamanya. Baru tahun 2012 kita ditunjukkan sejarah yang benar. Ternyata Kartosuwiryo itu bukan pemberontak, tapi beliau adalah pejuang sejati umat Islam. Jadi akhirnya pada saat itu Mahkamah Darurat Perang diminta oleh Bapak Kartosuwiryo, sebelum beliau dieksekusi mati, beliau minta 4 syarat. Yang pertama, yaitu beliau minta bertemu dengan perwira-perwira anak buahnya, ditolak oleh Mahkamah Darurat Perang. Yang kedua, beliau minta agar ketika eksekusi mati, keluarganya diminta untuk menyaksikan, ditolak oleh Mahkamah Darurat Perang. Kemudian yang ketiga, yaitu beliau minta setelah dieksekusi mati, jenazahnya diserahkan kepada keluarganya, ditolak oleh Mahkamah Darurat Perang. Kemudian yang keempat, beliau minta sebelum eksekusi mati, beliau dipertemukan oleh anak-anak dan istrinya. Alhamdulillah cuma satu itu yang dipenuhi, yang diperbolehkan, yaitu bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Beliau makan terakhir, yaitu makan nasi padang, rendang padang bersama istri dan putra putrinya. Baru beliau dieksekusi, dan beliau sholat dulu sebelum dieksekusi. Beliau mohon kepada Allah. Jadi ini benar-benar akhirnya
Bapak Dr. Fadzlizon, Wakil Ketua DPR RI, begitu menempelkan foto-fotonya, ya kan, pada saat makanya diberi judul Hari Terakhir Kartosuwiryo, 81 foto itu dipasang di Taman Ismail Marzuki, yaitu Jakarta Pusat, Rabu 5 September 2012, sehingga akhirnya umat Islam terbelalak. Ternyata sejarah itu tergantung siapa yang berkuasa, bukan sejarah apa adanya. Kan sebenarnya sejarah itu apa adanya. Nah ini setelah foto itu dipampang, baru tahu umat Islam berarti Kartosuwiryo itu bukan pemberontak, tapi beliau pahlawan sejati umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi sampai akhirnya ada dua buku yang dijadikan sebagai pegangan umat Islam se-Indonesia, yaitu judulnya Jejak Jihad SM Kartosuwiryo, mengungkap fakta yang didustakan. Ini diberi kata pengantar oleh Kiai Haji Firdaus AN. Ya, Bapak Kiai Haji Firdaus AN ini penulis buku Jenderal Sumitro dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtib. Beliau memberi pengantar tentang jejak jihad Kartosuwiryo. Kemudian yang ketiga yaitu trilogi kepemimpinan negara Islam Indonesia, menguak perjuangan umat Islam dari pengkhianatan kaum nasionalis sekuler. Jadi ternyata Pak, pejuang-pejuang Islam ini dikhianati oleh kalangan nasionalis sekuler. Contoh itu yang sebelahnya Pak Kartosuwiryo, yang tengah itu Bapak Daud Beroreh. Daud Beroreh itu kan tokoh pejuang Aceh. Nah, ketika di Hotel Aceh bersama Presiden Soekarno berjanji akan mendukung tatbikus syariah yang ada di Aceh. Sampai akhirnya Daud Beroreh minta kepada umat Islam Aceh untuk mengumpulkan emas ibu-ibu, kaum wanita, yaitu kalungnya, cincin, gelang dan semuanya. Akhirnya dikumpulkan jadi satu, dibelikan pesawat seulawah, akhirnya dihadiahkan untuk pemerintah Republik Indonesia karena itu pasca merdeka. Jadi satu-satunya yang memberi hadiah untuk negara sebuah pesawat terbang yaitu seulawah itu adalah masyarakat Aceh. Ternyata dikhianati oleh Presiden Soekarno. Sampai dilanjutkan pada saat Orde Baru waktu itu dipimpin oleh Jenderal LB Murdani. Diadakanlah DOM, daerah operasi militer. 5.000, kurang lebih 5.000 umat Islam di Aceh dibantai dengan cara-cara yang biadab, dijadikan daerah operasi militer. Sehingga akhirnya umat Islam Aceh ini benar-benar perjuangannya luar biasa, tapi dikhianati oleh kalangan nasionalis sekuler. Jadi bisa kita simpulkan Bapak-bapak Ibu-ibu, pertarungan antara Islam dan nasionalis sekuler, Kristiani, komunis itu sudah berlangsung cukup lama sampai ila yaumil kiamah. Ini sejarah. Nah, jadi yang memberontak itu bukan Pak Kartosuwiryo. Yang membombardir ibu kota negara di Jogja itu bukan Pak Kartosuwiryo, tapi penjajah Belanda, yaitu tanggal 19 Desember 1948. Jogja, ibu kota negara Jogja dibombardir. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Bung Hatta ditangkap oleh penjajah Belanda. Menteri-menteri semuanya ditangkap. Dan Presiden Soekarno diasingkan ke Brastagi, Sumatera Utara, lalu dipindah ke Bangka. Bung Hatta diasingkan ke Bangka, Sumatera Selatan. Menteri-menteri semua ditangkap. Akhirnya terjadi kevakuman negara. Vakum, Pak, kosong pemerintahan. Nah, siapa yang muncul menyelamatkan Indonesia? Kembali lagi ulama. Siapa ulama? Bapak Safruddin Prawira Negara. Makanya Pak SBY langsung memberi gelar pahlawan nasional kepada Bapak Safruddin Prawira Negara. Kenapa? Telah menyelamatkan Indonesia di mata percaturan politik internasional. Jadi beliau langsung, Pak, mendapatkan amanah, langsung beliau menjadi presiden darurat Republik Indonesia di rumahnya, yaitu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu saya diundang di Sumatera Barat, keliling 5 kota. Alhamdulillah, saya didatangi oleh tokoh-tokoh tua yang ada di Bukit Tinggi. Akhirnya saya diberi fotokopi perjuangan Bapak Safruddin Prawira Negara. Allahu Akbar. Ternyata beliaulah yang menyelamatkan Indonesia.
Tapi Jenderal LB Murdani menuduh Kartosoewirjo memberontak. Ini loh. Makanya saya kalau waktu itu Bapak Letnan Jenderal Z.A. Maulani tidak ngomong seperti itu, saya tidak tahu itu Pak. Ternyata sejarahnya begitu. Tapi sekarang anak-anak kita, cucu-cucu kita baca buku sejarah, Kartosoewirjo pemberontak. Sejarah sesuai dengan penguasa, bukan apa adanya. Inilah yang kita ditipu. Akhirnya siapa presiden yang terlupakan, yang tidak masuk dalam buku sejarah, yaitu Bapak Safrudin Prawiran Negara. Ini tidak pernah Pak ditulis dalam buku sejarah beliau presiden darurat Republik Indonesia. Kalau tidak ada beliau, habis sudah Indonesia. Beliau berjuang sampai ke PBB New York. Akhirnya Indonesia dan percaturan politik internasional tetap diakui sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Jadi beliau ini sang penyelamat Republik Indonesia. Sampai akhirnya beliau meninggal umur 70 tahun. Wasiatnya apa Pak? Wasiat Pak Safrudin Prawiran Negara, takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada selain Allah. Itu wasiat beliau. Beliau meninggal, takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada selain Allah. Ini wasiat beliau sampai beliau meninggal. Tapi sampai hari ini belum pernah ada buku sejarah yang mengungkap siapa presiden kedua setelah Presiden Soekarno. Akhirnya setelah 8 bulan pemerintahan darurat ini tenang, Indonesia tenang, akhirnya Bapak Safrudin Prawiran Negara berangkat ke Jogja didampingi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, menyerahkan jabatan presiden kepada Bung Karno. Masya Allah Pak, itulah akhlaknya seorang ulama-ulama dulu Pak. Ya, jadi setelah amanah selesai diserahkan pada yang memberi amanah, yaitu Pak Bung Karno, jabatan presiden. Nah sekarang enggak, di Indonesia kalah saja bisa jadi menang loh Pak. Iya kan, kalah itu bisa menang, curang. Nah, ini benar-benar kita bukan lagi menjunjung keberadaban, tapi kebiadaban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, begitu Indonesia tadi sudah saya sampaikan, inilah tokoh Bapak Muhammad Natsir yang memperjuangkan Indonesia sampai berubah dari res Republik Indonesia Serikat yang dulu hasil konferensi meja bundar 27 Desember 1949, Indonesia dibentuk 17 negara bagian Republik Indonesia Serikat. Nah, karena ini sangat merugikan bangsa Indonesia, akhirnya Bapak Muhammad Natsir memproklamasikan 17 Agustus 1950 Indonesia berubah dari res menjadi NKRI, yaitu terdiri dari 10 provinsi dan 1 daerah istimewa Yogyakarta. Ini sejarah. Makanya beliau sudah oleh Bapak SBY dinobatkan menjadi pahlawan NKRI, yaitu Bapak Muhammad Natsir. Bahkan pakar-pakar sejarah di Indonesia menyatakan proklamator pertama 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta, proklamator kedua 17 Agustus 1950 Bapak Muhammad Natsir. Ini orangnya Bapak Muhammad Natsir ini pencetus NKRI sampai hari ini. Jadi beliau memberikan wasiat, kalau memang saudara-saudara merasa tidak perlu ikut berpolitik, biar, gak usah berpolitik. Tapi saudara-saudara jangan buta politik, kata beliau. Kalau saudara buta politik, saudara akan dimakan oleh politik itu. Ini wasiat beliau. Monggo, kalau tidak usah berpolitik, monggo silakan. Tapi jangan sampai buta politik itu. Ini wasiat beliau. Jadi ini statement beliau ketika masa penjajahan. Kalau Islam beribadah akan dibiarkan oleh penjajah Belanda. Islam berekonomi diawasi oleh penjajah Belanda. Tapi kalau Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya, dihabisi sampai seakar-akarnya. Dan sekarang kondisi ini terjadi lagi. Ya kan? Makanya kata Bung Karno, kalian akan menghadapi bangsamu sendiri. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, beliaulah Bapak Muhammad Natsir, arsitek pencetus NKRI. Ya. Nah, sejarah yang keempat, terjadinya debat Majelis Konstituante tahun 1957 sampai 59 antara wakil umat Islam dan wakil nasionalis sekuler dan wakil umat Kristen.
untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Akhirnya dari keempat peristiwa yang tadi saya sampaikan bisa disimpulkan membuktikan bahwa para pejuang Islam, ulama-ulama kita yang telah mengusir penjajah dari negeri ini meyakini bahwa urusan agama tidak dipisahkan dari negara atau politik. Ini Pak kesimpulan dari pengajian kita Ahad pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari ulama-ulama pejuang dulu ya, yang memerdekakan, artinya sampai Indonesia merdeka, bahkan sampai mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bisa kita jadikan pelajaran. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.